Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Fatani Andariuda dengan NIM 06021282328046. Saya adalah mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks yang diampuh oleh Dr. Zahwa Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD. Tugas saya ini berjudul Analisis Buku Umum Bahasa Indonesia SMA SMK MA kelas 11 Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Semenanjung Darat Laut menggunakan teori BSNP 1 dan 2. Pada bab pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang pertama saya jelaskan yaitu latar belakang dari hasil penelitian saya ini. Buku teks itu merupakan sumber belajar yang penting dalam pembelajaran yang membantu proses belajar mengajar bagi siswa dan guru. Nah, buku teks ini harus sesuai dengan kurikulum dan relevan dengan karakteristik serta lingkungan siswa agar efektif dalam mendukung pembelajaran. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas buku teks di Indonesia adalah Standar Nasional Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. BSNP itu mencakup berbagai aspek, termasuk kelayakan isi dan kelayakan bahasa yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Lanjut ke identitas buku teks. Buku yang saya gunakan di sini adalah buku Bahasa Indonesia Umum untuk siswa SMA, MA, SMK, kelas 11, Kurikulum Merdeka. Buku ini ditulis oleh Yadi Mulyadi dan Wika Eningsih. Penerbitnya adalah Hirama Widya. Tahun terbit buku teks ini 2023 dan edisi pertama. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, menganalisis kelayakan isi buku teks berdasarkan teori BSNP. Lalu yang kedua, menganalisis kelayakan bahasa buku teks berdasarkan teori BSNP. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kelayakan isi dan bahasa dalam buku teks. Manfaat penelitian saya ini itu untuk memberikan masukan, evaluasi, dan terciptanya bahan ajar yang mudah dipahami oleh siswa serta relevan dengan kebutuhan pembelajaran terutama dalam aspek kelayakan isi dan kelayakan bahasa dalam buku teks. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini saya menjelaskan landasan teori yang saya gunakan. Teori yang saya gunakan adalah teori BSNP 1 dan 2 yang membahas tentang kelayakan isi dan kelayakan bahasa. Nah, pada teori ini Muslich 2010 itu mengungkapkan dalam kelayakan isi itu ada 3 indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kesesuaian urutan materi dengan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar KD yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu indikatornya adalah keakuratan materi. Dan yang ketiga itu materi pendukung pembelajaran. Juga dalam kelayakan bahasa itu juga ada 3 indikator yang harus diperhatikan yaitu 1. Kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa. 2. Pemakaian bahasa yang komunikatif. Dan 3. Pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Di tinjauan pustaka ini saya juga mencantumkan penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama itu penelitian yang berjudul Kelayakan Isi dan Bahasa pada Buku Teks Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sirampok yang ditulis oleh Rihana dan Irma tahun 2022. Lalu penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian yang berjudul Kelayakan Isi dan Bahasa Buku Ajar Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama kelas 7 Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 penerbit Kementerian Pendidikan dan Budaya yang ditulis oleh Pradita dan Lubis tahun 2018. Lalu yang ketiga, penelitian yang relevan dengan penelitian saya adalah penelitian yang berjudul Analisis Kelayakan Isi dan Bahasa Buku Teks Siswa Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 dan Kebudayaan RI edisi revisi tahun 2017 yang ditulis oleh Apriliana tahun 2018. Lanjut ke bab 3 itu metodologi penelitian. Di metodologi penelitian saya mencantumkan jenis penelitian yang saya gunakan. Di sini pada penelitian ini saya menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Nasution tahun 2023, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.
Objek penelitian yang saya gunakan itu adalah tadi yang saya jelaskan, buku teks Bahasa Indonesia Umum yang ditulis oleh Yadi Mulyadi dan Wika Eningsih. Lalu instrumen penelitian yang saya gunakan itu saya menggunakan angket terbuka yang diisi oleh 7 peserta sebagai target penelitian beserta alasannya. Tabel akan saya cantumkan di sini. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah angket terbuka dengan skala Goodman. Angket ini berisikan 10 pertanyaan mengenai kelayakan isi dan kelayakan bahasa pada buku teks yang menjadi objek penelitian. Terdapat 5 pertanyaan mengenai kelayakan isi beserta alasannya dan 5 pertanyaan mengenai kelayakan bahasa beserta alasannya. Angket ini saya bagikan kepada 7 siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sementara Darat Laut. Lanjut ke teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Metode ini memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif berupa kata-kata. Lanjut kepada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini di bab 4 ini saya menjelaskan hasil dari angket saya. Saya jelaskan dalam bentuk diagram. Nah, pada diagram pertama itu pertanyaannya, materi dalam buku teks sesuai dengan pelajaran yang diajarkan di kelas. Dan 100% dari responden itu menjawab setuju. Dengan rata-rata alasan mereka itu bahwa guru itu menjelaskannya sesuai dengan apa yang ada dalam buku teks. Mereka juga merasa bahwa isi buku teks itu sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru mereka di kelas. Lanjut, nomor 2, diagram kedua itu materi dalam buku mudah dimengerti oleh siswa atau siswi, dan 71,4% itu menjawab setuju dan 28,6% menjawab tidak setuju. Alasan mereka setuju itu karena mereka sendiri merasa bahwa buku yang mereka gunakan itu mudah untuk dipahami. Dan juga ada yang juga beralasan bahwa materi yang disampaikan dalam buku itu secara bertahap dan sederhana sehingga mereka merasa bahwa materi itu mudah dimengerti. Lalu alasan tidak setuju itu adalah karena ada beberapa materi yang mereka tidak terlalu dapat dimengerti. Lalu alasan kedua itu siswa itu merasa lebih mudah pemaparan apa yang disampaikan oleh guru daripada di buku tersebut. Diagram 3 yaitu materi dalam buku ini benar dan sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia. 100% dari responden menjawab setuju dengan alasan karena informasi yang terdapat pada buku ini sangat akurat. Lalu alasan lainnya itu sesuai karena terdapat bahasa Indonesia yang benar dan terdapat pula dialog, puisi, cerpen, dan teks-teks lainnya. Ada pula yang beralasan bahwa informasi dalam buku itu tepat dan sesuai dengan isi buku. Pada diagram selanjutnya, pertanyaan itu adalah buku teks memberikan contoh-contoh yang mendukung pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, di angket ini 85,7% siswa itu menjawab setuju, sementara 14,3%-nya menjawab tidak setuju. Alasan dari 85,7% ini yaitu pertama, selain penjelasan terdapat contoh-contoh yang tersedia agar murid bisa lebih mengerti saat mempelajarinya. Lalu alasan lainnya itu buku teks ini memberikan banyak contoh yang mudah dipahami sehingga siswa akan lebih mudah untuk memahami materi. Ada juga alasan bahwa contoh yang diberikan oleh dalam buku teks itu mencerminkan situasi familiar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, alasan tidak setujunya itu karena siswa-siswi itu kurang bisa memahami contoh-contoh yang diberikan dalam materi pada buku ini. Jadi ada juga siswa-siswi yang tidak mengerti apa isi contoh dari buku teks tersebut. Pada pertanyaan selanjutnya itu nomor 5, buku teks mendorong siswa untuk kreatif dan memahami materi lebih mendalam. 100% responden itu menjawab setuju. Alasannya diantara lain mereka merasa bisa berdialog, berpuisi, dan bercerita lebih kreatif. Lalu ada juga yang beralasan karena dengan adanya materi beserta contoh-contoh yang ada di buku, siswa lebih bisa mengembangkan kreativitas dari materi dalam buku yang dipelajarinya. Alasan lainnya itu ada yang beralasan karena kami sendiri bisa berkarya secara kreatif, misal membuat poster dengan imajinasi kami sendiri, seperti itu.
Di pertanyaan nomor 6, bahasa yang digunakan dalam buku teks jelas dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. 100% siswa itu menjawab setuju. Alasan mereka itu rata-rata karena bahasa tingkatan bahasa yang digunakan dalam buku teks itu sesuai dengan pemahaman siswa. Disertai juga dengan materi penjelasan bahasa yang mudah dimengerti yang dipakai dalam buku teks tersebut. Lalu ada lagi alasan eh, karena penyusunan bahasanya ini terstruktur dan simpel sehingga menurut mereka bahasa dalam buku itu mudah dipahami seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 7, itu buku teks menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini 100% siswa-siswi menjawab setuju lagi. Ada yang beralasan karena sesuai dengan KBBI, ada yang bahasanya baik dan benar sesuai dengan KBBI, ada juga yang berpendapat bahwa bahasanya ini tidak berbelit-belit, dan juga tidak ada lagi kekeliruan dalam membaca buku tersebut. Pada pertanyaan ke-8 itu buku menghindari penggunaan kalimat yang ambigu atau membingungkan bagi siswa. 85,7% menjawab setuju sementara 14,3% itu menjawab tidak setuju. Alasan mereka setuju itu karena tidak ada lagi kekeliruan mereka dalam memahami buku tersebut. Itu artinya buku tersebut menghindari kalimat yang ambigu. Lalu ada yang beralasan karena pada saat kami belajar kami tidak menemukan kalimat membingungkan dan buku ini telah dirancang agar kami tidak menemukan kalimat ambigu. Lalu alasan tidak setujunya itu karena ada beberapa kosakata dan frasa yang digunakan dalam kalimat yang terkadang belum pernah didengar oleh beberapa siswa. Mungkin beberapa siswa masih ada belum pernah mendengar frasa atau kata dari buku itu, sementara siswa lainnya sudah pernah seperti itu. Lalu di nomor 9, buku teks menggunakan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa yang tepat. 100% menjawab setuju, itu karena ejaan, tanda baca, dan tata bahasanya sudah tepat dan benar. Jadi seperti itu rata-rata jawaban mereka sudah dalam buku tersebut sudah tanda titik, petik, koma, ataupun tanda tanya dan tanda seru pada dialog. Jadi tidak ada lagi penggunaan tanda baca atau tata bahasa yang tidak tepat dalam buku tersebut. Dan terakhir, nomor 10, di dalam buku teks tidak terdapat kalimat yang dapat menyinggung suatu kelompok tertentu. 85,7% itu menjawab setuju dan 14,3% itu menjawab tidak setuju. Karena rata-rata alasan yang setuju ini karena merasa bahwa memang tidak ada kata-kata yang dapat menyinggung ataupun ada yang tersinggung dengan kata-kata dalam buku teks tersebut. Tapi ada satu siswa yang merasa bahwa pada beberapa dialog, misalnya dialog yang mengandung unsur masalah, terdapat kalimat yang menyinggung. Seperti itu. Lalu bagian 4.2.2 itu kelayakan bahasa. Pertanyaan pertanyaan pertama itu bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. 100% responden itu menyatakan setuju. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia, 100% responden setuju. Yang ketiga, menghindari kalimat yang ambigu, 85,7% itu responden setuju. Keempat, penggunaan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa yang tepat, 100% itu responden sepakat untuk setuju. Dan kelima, tidak terdapat kalimat yang menyinggung kelompok tertentu, 85,7% setuju. Nah, dari hasil analisis ini, aspek kelayakan bahasa pada buku teks ini dapat dikategorikan sangat baik dan layak untuk kelayakan bahasanya. Meski begitu, terdapat revisi kecil yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada bagian yang menimbulkan ambiguitas atau menyinggung sensitivitas pembaca. Bagian selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari buku teks ini. Yang pertama itu kelebihan buku teks. Kelebihan buku teks ini yaitu materinya sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, penyajian bahasa yang jelas dan sederhana. Lalu yang ketiga, aktivitas yang mendorong kreativitas. Yang keempat, penggunaan ejaan dan tata bahasa yang tepat. Dan 5, contoh-contoh praktis dan konseptual. Dan 6, desain buku yang terstruktur. Sementara itu, kekurangan buku teks ini, materi masih sulit dimengerti oleh sebagian siswa. Lalu yang kedua, contoh yang kurang mendukung pemahaman. Meski mayoritas siswa setuju bahwa buku ini menjadikan contoh yang baik, ada 14,3% responden yang merasa bahwa beberapa contoh kurang relevan atau sulit dipahami sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran. Ketiga, itu penggunaan kosakata yang tidak familiar. Lalu keempat, potensi kalimat yang menyinggung.
Seperti tadi, 14,3% siswa merasa bahwa beberapa dialog atau teks yang mengandung unsur masalah berpotensi menyinggung kelompok tertentu. Hal ini juga dapat diperbaiki dengan lebih memperhatikan sensitivitas materi. Kelima, kurangnya pendalaman pada beberapa materi. Buku ini dinilai kurang mendalami beberapa topik yang dapat membantu siswa memahami materi secara lebih komprehensif. Penambahan materi, pendukung atau referensi tambahan akan sangat membantu. Lanjut ke bab 5 yang terakhir itu penutup. Di sini di penutup ini ada kesimpulan, saran untuk guru dan saran untuk peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang saya ambil dari penelitian saya ini, buku teks bahasa Indonesia kelas 11 secara umum memiliki kualitas sangat baik dari segi isi, materi, sesuai dengan kurikulum, akurat, relevan, dan mendukung kreativitas serta pemikiran kritis siswa. Dari segi bahasa, buku ini jelas, komunikatif, sesuai dengan pemahaman siswa dan mengikuti kaidah yang benar. Namun, terdapat kekurangan seperti kesulitan memahami beberapa materi, kosakata kurang familiar, dan kalimat yang berpotensi sensitif. Buku ini tetap layak digunakan dengan perbaikan kecil untuk meningkatkan kualitas. Lanjut, saran untuk guru. Guru diharapkan memanfaatkan buku teks ini secara maksimal dan memberikan pendampingan pada materi yang sulit. Penjelasan tambahan atau bahan pendukung lain dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman siswa. Evaluasi kosakata bersama siswa juga penting untuk memastikan semua istilah mudah dipahami dan tidak menghambat pembelajaran. Dan terakhir, saran untuk peneliti selanjutnya. Disarankan untuk menganalisis buku teks lain dalam kurikulum Merdeka, fokus pada kelayakan isi dan bahasa. Penelitian lanjutan dapat menggunakan metode kuantitatif untuk memahami persepsi guru dan siswa. Selain itu, eksplorasi pengaruh buku teks terhadap hasil belajar siswa penting untuk memberi rekomendasi konkret bagi pengembangan buku teks ke depan. Sekian presentasi dari penelitian saya. Terima kasih.